Setelah 3 lagu ini, sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir atau sesi ketiga dengan bintang tamu kita malam hari ini, Milky Play. Tapi sebelumnya kayaknya aku mau menanyakan 2 pertanyaan terlebih dahulu yang sudah ditanyakan oleh para penonton dan para pendengar tadi setelah break. Tadi ada pertanyaan dari Ice Cream, Five Eye Cream, Mang, kapan tamatin Only Up? Boleh dijawab? Kapan namatin Only Up? Duh, itu game yang membuatku istighfar sangat banyak. Cuman nanti pasti aku tamatkan. Cuman tidak tahu kapan. Oke, berarti jawabannya akan, tapi tidak tahu kapan. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Tempe Krenyes. Top rekomendasi game yang harus dimainin versi Milky Play. Ini mungkin 3 atau 5 judul saja mungkin ya. 3 judul deh mungkin kalau ingin menjelaskan. 3 judul game yang must play berarti ya gitu ya maksudnya ya. Iya. Kalau ingin menjelaskan, Anda kan suka menjelaskan jadi mungkin 3 aja cukup. Iya. Mungkin franchise favoritku Yakuza. Itu. Cream de la cream. Yakuza itu buat Yakuza as in franchise atau Yakuza 1 iya. kah? Kalau as in franchise bisa, cuman kalau ditanya Yakuza mana yang baik menurutku ya, ini menurutku ya. Ya. Yakuza yang oke menurutku itu Yakuza 1, 2, Yakuza Kiwami 1, Kiwami 2, terus Yakuza 3 oke, Yakuza 5 ya decent, Yakuza 6, Yakuza 7. Itu salah satu yang ceritanya, intriknya, meskipun terkesan tempat yang bisa dieksplor itu kecil tapi rich sekali. Rich banget. Itu harus dimainkan. Itu pertama Yakuza. Terus kedua buat yang para penggila simulasi, aku rekomendasikan Football Manager. Football Manager. Spesifik sekali. Football Manager. Iya. Ini mungkin orang bakalan mental ya karena ya gue nggak suka bola atau ya aku kan gak ngikutin bola. Tapi percayalah adik-adik, meskipun Anda tidak suka bola, tapi ketika Anda bermain Football Manager itu Anda akan terhanyut ke dalamnya menjadi manajer yang sesungguhnya. Ngurusin pemain, ngurusin menu latihan tiap pemain, harus memenuhi janji tiap pemain, ngurusin transfer pemain, ngurusin budget biar ketika tutup tahun, ketika musim liga berakhir itu tidak minus, neracanya harus diseimbangkan. Terus pemain mana yang harus diturunin, taktik apa yang akan dipakai, itu sangat oh my goodness. Mantap. Apakah bagi saya ya contohnya, saya tuh kan tidak suka game bola ya. Apakah bagi saya yang tidak suka bola di IRL maupun di game, apakah kira-kira akan tertarik? Bagi saya yang suka manajemen, tertarik pasti. Karena manajemennya itu sangat in-depth udah. Selain faktor-faktor yang tadi gitu, kalian juga bahkan sampai ngurusin work permit kalau ada pemain yang memiliki warga kebangsaan lain gitu. Kayak semisal kita menukangi, sebutlah salah satu tim di Indonesia lah gitu ya. Terus kita rekrut salah satu pemain mancanegara, entah itu dari Brazil, dari apa, itu kan membutuhkan work permit kan. Gimana caranya work permitnya harus keluar, terus gimana caranya kita mendevelop ini orang biar masuk fit in ke taktik kita. Terus gimana caranya biar dressing room itu atau di locker room itu para pemain itu tidak geng-gengan gitu, tidak kelompok-kelompokan gitu, karena ada tendensi seperti itu soalnya di Football Manager itu tuh. Karena dia pemain asing, dia tuh bakal diasingkan dari kelompok. Itu gimana caranya biar dia bisa membaur. Lalu pendekatan kita terhadap pemain juga seperti apa, pendekatan kita terhadap media, wartawan dan lain-lain itu seperti apa gitu. Itu yang mantap. Satu judul lagi? Aduh, banyak sih. Cuman satu aja ya, bentar ya. Cukup aku pikirin dulu ya. Satu judul lagi. Game-game yang memiliki genre Souls-like. Example? Kayak Sekiro, Bloodborne, Dark Souls.
Terus Elden Ring mungkin, tapi Elden Ring menurutku biasa aja sih. Ap- Nioh, karena itu tuh oh, ada sebuah sensasi di mana ketika kita mengalahkan bos itu kita tuh kayak menguasai dunia tuh. Wah, gila itu. Sensasi yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan di game lain. Mungkin terdengar masokis ya gitu. Mati berulang kali, terus kita respawn lagi, mati berulang kali. Tapi percayalah, ketika kita bisa overcome the challenge, kita tuh kayak, ya elah, nothing is impossible. Itu oke. itu 3 rekomendasi kalau dariku. Oke, berarti tadi jawabannya Yakuza franchise, kemudian Football Manager, dan game Souls-like. Any Iya, basically ya di Souls-like ya. iya, apapun itu. Oke, Karena oke, sekarang kan udah oke. banyak ya genre Souls-like gitu di India aja, beberapa game India aja udah yang banyak yang mengadopsi genre serupa gitu. Oke. Iya, Baiklah, sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, trivia of guest star dan closing marks. Pertama, Milky akan menjawab pertanyaan secara random, trivia-trivia boleh, dari segala macam topik. Jadi boleh. karena ini random dan saya tidak menggunakan word wall lagi biar tidak seberat biasanya, boleh Milky redeem sendiri via channel point. Boleh, bentar. Aku redeem dulu. Oke, pertanyaan pertama. Oh ya, sebelum saya lanjut, mungkin dari para penonton atau para pendengar yang ingin ikut membantu meredeem juga boleh nanti. Kita pertama buka 10 pertanyaan terlebih dahulu, nanti kita akan pertimbangkan jika akan ditambah atau tidak, tergantung milkinya nanti. Oke, pertama, saya mau nanya ini terlebih dahulu, pertanyaannya name 3 game genre that are not your forte at all. Apakah ada 3 genre game yang kayaknya ini nggak aku banget deh kayaknya? Iya. 3 genre game yang are not forte. Forte itu berarti bukan keahlian ya? Iya, yang kayaknya nggak suka banget gitu loh. Kalau forte itu kan kayak kesukaan, keahlian. Iya. Mungkin yang pertama game yang terlalu over sexualize the karakter, aku nggak suka. Oh really? Iya, aku nggak suka itu. Karena Meskipun menurutku gamenya ini jadinya, 18, iya, as in even game. even kayak gitu. Karena ada beberapa judul game yang kalau aku sebut itu bakalan sensitif banget ya gitu. Cuman cara mereka menggambarkan jenis kelamin itu kayak keterlaluan sih menurutku. I Terlalu see. objectifying, entah itu women, entah itu man gitu, kayak aduh nggak deh gitu. Terus yang kedua, genre ya, genre berarti game ya, genre game sebenarnya, genre game story interaktif yang penulisannya itu malas-malasan. Oh, I see. Itu nggak, Saya nangkep. Hmm. itu saya tidak suka karena ada beberapa judul game story interaktif, mereka mengusung genre story interaktif tapi half baked sekali gitu, tidak polish gitu, saya tidak suka. Dan yang terakhir, competitive shooter, saya sangat tidak bisa sama sekali. Kompetitif? Shooter, game tembak-tembakan kompetitif gitu, entah itu Ah, Valorant, CS:GO, Overwatch dan lain-lain lah gitu. Aku nggak I bisa see. sama sekali. Ya, Oke, berarti tadi jawabannya ialah over sexualized object in game. ya, Kemudian ada competitive shooter sama satu lagi half baked narrative game gitu ya, ya. ya. Oke, kalau sudah boleh dilanjutkan. Boleh. Lanjut. Silahkan diridim. Iya, bentar ya. Kita lanjut lagi. Apa nih? What is your favorite song to sing in karaoke? Nyanyi ya, berarti nyanyi ya. Iya. Kebiasaan saya di streamnya nyanyi ya. Karaoke Mamang Cashbore yang mana? ada. Tapi memakai keyboard nggak ada di karaoke sih. Tapi kayaknya kalau aku bisa milih dan aku bisa menghadirkan lagu yang aku ingin nyanyikan di karaoke sih, kayaknya lagunya ini satu atau dua sih? Boleh lebih kalau mau lebih. Boleh lebih ya.
ada soundtracknya JoJo Bizarre Adventure, itu mengagumkan sekali semua soundtracknya karena aku cukup suka sama JoJo Bizarre Adventure. Lalu musik atau lagu-lagu dari Devil May Cry 5 terutama Bury the Light, Devil Trigger, aku suka banget. Terus lagu-lagu yang ada di Yakuza, aku suka banget. Bakamitai, terus Judgment Shinpan, sama pokoknya lagu, sisanya paling preferensi sendiri ya. Lagu yang bergenre R&B, udah itu aja. Banyaknya. Kalau spesifik satu, Lagu keluaran kalau yang R&B ya mungkin lagu keluarannya Brand Fayez. Dia salah satu musisi R&B yang mantap. yang Anda request tadi basically ya. Iya. Kurang lebih itu genre yang gue suka. Sebentar ya. 48. Oke. Silahkan lanjutkan kalau sudah. Aman. Bentar ya, aku redeem dulu. Yuk, kita lanjut. Name your 3 favorite channel on Twitch. Aduh, anjir. Wah. Favorit channel ya? Iya, favorite channel. Wah, oke. Jujur aja Favorite ya. channel. Gak usah manis-manisin. Gak usah dibilang kayak misal ini Adli atau Ice Cream. Ya pertama Adli _HM. Jangan, pertama aku suka banget. Karena enggak dong, aku sedang tidak menjilat ya anjir. Aku tidak dong. Udah _HM kalau ditanya alasannya kenapa ya kamu berbeda gitu, indie terus playtest. Wah, aku kagum. Terus dengan program yang kamu bawakan sekarang aja aku sangat mengikuti gitu. Terus yang kedua channel Twitch-nya Mike Kyodai, yaitu First Man _Adam. Oke. Karena kita tuh mungkin aku sama dia tuh banyak kesamaan. Terus beberapa judul game yang kita suka juga beberapa ada yang sama. Terus satu frekuensi. Terus dan game-game yang dia mainkan juga so far aku seneng gitu, dan cara dia membawakan channelnya juga cukup seneng. Lalu yang terakhir susah ya, siapa ya? Yang terakhir? Apakah? Yang terakhir ya. Anjir susah, yang terakhir siapa ya? Siapa adik-adik? Astaga, siapa ya yang terakhir ya? Cuma 3 loh. Oh my goodness. Oh my damn. Itu baru 2 kan? Ya. Adli _HM sama First Man _Adam. Yang satu lagi loh. Siapa ya? Aku lagi banyak nonton lagi sekarang beberapa streamer. Siapa ya? Kayak aku sih nggak bisa nyebutin semua ya, cuman streamer yang jago bermain kompetitif shooter tuh aku respect jujur, dan aku cukup seneng menontonnya meskipun aku tidak kuat lama nontonnya, tapi itu menurutku menarik untuk ditonton karena cara mereka, skill yang mereka bawain ketika itu entah itu main Valorant, entah itu main Apex gitu, itu menurutku itu cukup bisa diapresiasi gitu. Itu dah paling. Oke, berarti nggak ada spesifik satu ya. Berarti cuma gak aku, ada. terus si Adam sama kompetitif basically. Iya. Karena aku cukup respect gitu. Keren sih sama teman-teman gitu yang jago bermain itu gitu, dan wah gokil sih gitu. Respect. Oke. Silakan lanjutkan pertanyaan keempat kalau begitu. Oke. Kita lanjut trivianya bentar ya. If you could become fluent in a language instantly, what language would you like to learn? Kalau Anda bisa langsung lancar satu bahasa aja, mau bahasa apakah? Bahasa Perancis. Why? Biar bisa menggait orang Prancis kah? Enggak sih, cuman karena aku cukup kalau Prancis tuh ada kedekatan sama bola sih ya. Karena aku cukup mengagumi timnas Prancis gitu. Terus beberapa pesepak bola yang aku kagumi juga berasal dari Prancis, dan menurutku Prancis itu salah satu bahasa yang seksi gitu, kayak omelette du fromage. Aku tidak mengerti. Paris Saint-Germain tous les jours. Aku tidak mengerti. Croissant.
Croissant itu cara mereka mengartikulasikan bahasa mereka tuh aku tertarik gitu. Terus dan ya meskipun aku tidak punya keahlian secara spesifik ya, cuman kalau aku mendengar beberapa pemain bola yang lagi interview terus kebetulan nationality-nya itu Prancis ya udah ya. Aku seneng dengerin aksennya mereka gitu. Cara mereka ngucapin huruf R-nya tuh kayak gimana ya susah. Ah, Gimana? Mantep lah gitu. Itu seksi. seharusnya ada satu ada seorang viewer yang aku tahu dan mengerti bahasa Prancis. Isi Iya. Mr. Y49 itu Oh fluent iya in iya. Prancis, dan satu lagi sebenarnya ada viewer dari Prancis tapi belum ketemu lagi sejak hari itu. Nanti Iya. kapan-kapan kalau Wah, ketemu aku pertemukan ya. iya. Aku tuh seneng aja. Kayak cara mereka "Wir haben excellent, suka kayak, mantap, enak, geli-geli gitu di kuping tuh enak gitu dengernya. Ya Tuhan. Baiklah, silakan Ya, lanjutkan selanjutnya. oke kita lanjut. Selanjutnya, name three qualities you think make someone a bad friend. Wah, Apa nih? tiga red flag dari seseorang yang kayaknya, ini kayaknya orang ini nggak bisa diajak jadi temen deh. Hmm, yang nggak bisa diajak jadi temen 3 faktor berarti ya. Iya, tiga red Yang flag. yang pertama itu eh bragging soal apapun, Bragi terus apapun, meskipun braggingnya humble pun. apapun. Humble bragging juga kan kayaknya kayak terlalu gimana gitu kan ya. Terkadang tuh kayak karena menurutku rendah diri dan mencoba merendahkan diri itu kan dua hal yang berbeda gitu menurutku kayak iya. Ya nggak salah, Terus rendah diri dan merendahkan itu beda. beda kan mereka tuh Ya, ada beberapa kasus orang yang seperti itu gitu kayak gua mah ini ya gua mah apa ya maksudnya kayak apa sih gitu padahal kita nggak ke situ gitu dan ya gua mah cuman punya ini atuh gua mah makanya saya tidak bisa seperti kamu karena saya gini-gini kayak apa sih kata kata aing teh gitu kayak naon sih gitu kayak apa sih gitu gak jelas gitu. Padahal oke. poinnya bukan itu poin obrolannya gitu. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua apa ya? Orang yang suka menjual kesedihannya, Oh, I see. terus Setuju. mengeksploitasi kesedihannya gitu. Betul-betul Poverty setuju. porn kan kalau di dunia showbiz tuh istilahnya. Ya, Aku nggak suka males. yang kayak gitu. Iya, Satu lagi basically males aja sih. Satu lagi yang suka ngomongin di belakang. yang suka. Ngomongin di belakang. Kalau nggak suka mau ngomong aja langsung gitu. I see. Berarti Hmm, tiga ya. Tadi poverty porn, ya, lalu ada sering ngomongin di belakang, dan satu lagi bragi ya. ya bragi apapun itu. Oke. Hmm, Baik, sudah 5 pertanyaan. Silahkan lanjutkan kalau ya, mau. kita lanjut lagi. Sabar ya. Apa nih? If you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Kalau misalnya Milky punya kemampuan magis, magic, Ya, mau punya kemampuan apakah? aku pengen punya kemampuan bisa memutarbalikan timeline atau waktu kayak Maxine Caulfield dari Life is Strange pertama. Aku pengen kayak gitu karena ada beberapa hal di masa lalu yang pengen aku perbaiki. Oh, oke. Wih, dalamnya. Itu aja. Itu aja. Iya. Oke. Karena kayaknya ketika ya mungkin orang mungkin naif lah ya bilang ya udahlah itu masa lalu gitu. Cuman terkadang ingatannya itu kadang bakal membekas sampai kita dewasa gitu bahwa ih anjir coba gue dulu nggak kayak gini gitu. Ih anjir coba gue dulu lebih rajin lah, lebih lebih sering baik lah apa gimana. Aku pengen itu sih karena ada beberapa hal yang pengen aku perbaiki di masa lalu sih. Itu sih. Kokoro. Watashi kokoro. Ya. Oke. Silahkan lanjutkan. Mm-mm. Ntar dulu ya. Bentar udah Baru aku 6 bentar kan bentar. ya? Iya, sabar dulu ya. Ayo lanjut bentar.
Have you ever felt angry towards someone on your stream? Why? Apakah pernah sejauh ini selama streaming di Twitch terus ngerasa, ih itu orang ngapain sih? Kalau pernah kenapa? Marah kalau ketika live stream nggak pernah sih. Alhamdulillah. Kayak kesel pun. Iya nggak pernah. Meskipun orang bilangnya gitu ya, Susu jangan terlalu ginilah sama viewer, Susu jangan terlalu gimana gitu sama viewer, atau enggak Wak jangan terlalu gimana, atau enggak Milky gitu jangan terlalu gimana gitu kalau ada viewer yang gini. Cuman aku mas seneng aja nanggepinnya, aku aminin aja gitu. Oh ya Allah, kok baik Gitu hati aja. kali. Ya seneng aja sih aku, karena apa ya? Mungkin karena ya seneng, orangnya seneng ngobrol, mungkin nggak tahu juga sih ya. Aku mah ngaminin aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang kayak jangan terlalu gitulah, jangan terlalu ginilah, kamu tuh ngeganggu streamer apa dan lain-lain. Which is itu tidak salah ya gitu. Cuman aku tidak seperti itu sih. Aku aminin aja sih apapun yang viewers obrolin di live chat atau apa ya, selama itu bukan topik yang sensitif buatku atau halayak ramai sih, aku aminin aja. Oke. Gitu aja. Baiknya. Oke. Alhamdulillah sih ya. Gitu. Oke, silakan lanjutkan kalau gitu nomor 8. Siap. Nomor 7 udah. Oke. Udah 8 aja ya. Iya. Name something that you regret doing in the past year. Wah. Regret. Iya. Regret. Aduh, kenapa jadi filosofis sekali? Ini kayaknya aku perlu kasih apa ya? Sesuatu ya mungkin bagi para penonton atau para pendengar siaran Weekly Midnight Radio. Sejauh ini setiap bintang tamu yang mampir ke Weekly Midnight Radio, setiap pertanyaannya random dan biasanya pasti berkaitan, dan saya tidak briefing apa-apa ya. Saya tidak ngelakuin apa-apa. So, takdir? Iya. Aduh. Name something that you regret doing in the past year. Keluar rumah gak pakai masker ketika pandemi dan saya isoman hampir 2 bulan. Terus gak dapet jatah di rumah sakit dan saya berdiam diri, tiap malam sakit dada. Itu yang saya sesali. Dan karena saya juga jadi carrier, jadi ibu sama ayah juga kena. Aduh, itu gobloknya bukan main. Aduh, maaf kasar. Itu bodoh sekali itu. Itu bodoh sebodoh-bodohnya. Sebentar. Karena tapi itu beberapa tahun yang lalu kan ya? Kayaknya. Wow. Iya. 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulanan lah. Karena aku cukup lama gitu. PCR awal itu negatif, terus ketika yang kedua kalinya positif dan disertai gejala yang cukup mantap gitu. Dan gak dapet ina-inu dari RS terdekat dan tidak dapat pertolongan juga dari ya RT RW setempat gitu. Jadinya ya why gitu. Harusnya saya waktu itu tidak membuka masker mungkin gitu. Wah, gitu sih. Oke. BTW sebelum masuk ke pertanyaan ke-9 ini yang mau saya perkenalkan viewer saya yang fluent in French. Oh iya, halo. Iya, comment allez-vous, Mr. Y? Halo. Aku cuma tahu itu gara-gara main game. Halo, croissant. I like croissant. I like Mbappe. I like N'Golo Kante. Pemain-pemain bola yang disebut. I like Zidane. Enggak, tadi ada pertanyaan Mr. Y. Jadi tadi ada trivia. Tadi pertanyaannya if you could become fluent in one language instantly, what language would you like to learn? Dan tadi dia jawabnya Prancis. Alasannya karena bahasa seksi. Jadi tadi aku pikirannya ya Mr. Y sama ada satu orang lagi tapi belum ketemu lagi sampai sekarang. Iya. Kan aku cuma tahu comment allez-vous. Sisanya aku nggak tahu lagi. Omelette du fromage. Aku tidak mengerti itu apa. Aku juga gak ngerti, pokoknya sering aku iniin aja.
lagu-lagu Ratatouille itu kayak meskipun Eh, saya tidak mengerti tapi saya suka nyanyiin sih. Ada-ada saja. Oke, silakan lanjutkan pertanyaan ke-9 kalau begitu. Oke, pertanyaan ke-9 ya. Ya adik-adik, sabar adik-adik. Apa nih? Name 2 games that you really want to purchase so badly but haven't been able to yet. Oh, 2 game yang ya, kayaknya pingin banget beli tapi ya, belum bisa. belum bisa. Belum bisanya karena apa nih? Ya terserah. Karena Mau belum karena rilis atau belum 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 oh, belum belum ada duit. kalau karena belum rilis kali ya. Ini adalah ada 2 judul yang sepertinya salah satunya bakal rilis di bulan Agustus sekarang, akhir bulan. Apa tuh? Armor Core 6 Fire of Rubicon. Wah, itu game-nya. Akhirnya Armor Core dipedulikan kembali sama From Software setelah mereka lelah berdark soul ria gitu. Akhirnya ada game mecha kembali yang bagus gitu. Adik-adik atau enggak udah adli harus coba mainin satu judulnya aja itu. Oh, mantap sekali. Armor Sama satu lagi Armor Core. ARMOR Iya, Armored Core. Fire of Rubicon. Fire of Rubicon. Satu lagi? Iya. Satu lagi karena aku pengen lihat betapa berkembangnya ini gamenya gitu. Aku pengen satu lagi Assassin's Creed Mirage. Tadi Anda maki-maki. Memang kan love and hate relationship makanya. Tapi so far ya, kalau aku lihat dari gameplay, story gameplay, story trailer dan gameplay yang mereka showcasing kemarin di Days of Play-nya Sony, so far cukup promising sih. Dari mulai fitur-fitur yang mereka unggulkan, meskipun ada beberapa fitur yang seharusnya ada dari Assassin's Creed yang lalu gitu, cuman beberapa fitur ini cukup nice gitu, kayak meme bapak-bapak yang lagi makan gitu, kayak nice kayak itu tuh. Oke. Karena aku tuh cukup itu sih. Cuma berapa, dua ya Iya, 2 aja. ya itu sih, iya 2 aja, karena 2 itu sih. Karena Oke. kalau 3 bisa aku sebutin satu lagi nih, kalau 3 nih gitu, tapi nggak Apa? apa-apa kalau Silakan. 2 itu aja. Oh, kalau yang terakhir kalau bisa sebutin satu lagi, 2 pokoknya dua, bukan 2 sih, nomor 2 sama nomor 3 ini mungkin bakalan jadi game yang memiliki franchise yang tua. Satu lagi Yakuza. Akhirnya Yakuza rilis lagi Yakuza game lagi. terbaru. Yakuza like a Dragon Gaiden, a man who erased his name. Jadi kita bakal melihat Kiryu yang sudah berubah nama dan sudah bukan lagi menjabat sebagai Yondaime dan bukan Yakuza lagi. Dan fitur-fitur yang dimunculkan pada saat trailer dan gameplay itu cukup menjanjikan gitu, dan kualitas grafik di situ, wah itu mantep banget gitu dengan Dragon Engine gitu. Karena Yakuza ini mereka nih ngedevelop engine sendiri gitu, udah Dragon Engine namanya, dan yang makin sini makin nunjukin taringnya gitu. Jadi cukup mantep itu satunya dah. Oke. Saya mau tanya sebelum pertanyaan ke-10 dari trivia. Anda tahu channel Iya, iya. Abai Goods kan ya? Abai Goods tahu, ya, Oh, sering mampir kan? sering mampir juga. Soalnya yang aku tahu yang sering main Yakuza itu cuma ada 2 kayaknya. Aku tidak yakin satu lagi apakah juga Abai Goods, kemudian First Man Adam. Tapi First Man Oh, Adam iya. kan kadang-kadang ganti sama metal apa Metal begitu. Gear Solid. Ya, saya tidak mengerti judulnya. Lalu Iya. satu lagi mungkin Force Ringer 1, tapi Force Ringer 1 lebih cenderung ke Souls-like. Iya, Jadi Force aku Ranger tidak 1 yakin iya. apakah iya Force Ringer. Tapi iya, 2 channel yang di Iya. awal tadi yang lebih sering Yakuza. Iya. Beberapa orang juga yang aku kenal sekarang itu karena datang dengan kesamaan yang sama, suka Yakuza gitu. Apakah Sengoku juga masuk Yakuza? Sengoku, Ada game baru, Sengoku Dynasty kalau tidak salah ya. Sengoku Dynasty. Bentar, coba aku show Mas Nebon ya. Kalau tidak salah Mas Nebon tadi malam main itu. Oh iya. Oh bukan, udah ganti LOL. Karena bukan dari Ryuga Gotoku Studio juga kayaknya.
Bukan deh, karena Yakuza tuh kalau nggak salah itu punya Ryuga Gotoku sama Sega. Oke. Oke, pertanyaan ke-10, silakan. Ya, siap-siap. Ayo adik-adik sebentar ya. Ayo. Apa nih? Oh, ganti dong. Sama. Oke. Bentar ya. Bentar cooldown. Oh alah. Tapi sambil nungguin cooldown ya. Udah. Kalau dirimu juga pengen bisa fluent bahasa, apa kira-kira? 저는 한국어 괜찮은데? 그러면 Anjir naon eta bahasa apa ya? 중국어? Cina, Mandarin. Oh, 중국어. Mandarin. Iya sih. Iya, tadi Wah, Korea. gokil sih. Iya. Kalau Korea sok. dan Jepang itu bukan meremehkan ya, tapi kayaknya tiba-tiba bahasa Sunda. Enggak, kalau Cina sama Jepang, bukan, Korea sama Jepang. Korea aku udah paham karena udah Ya. basically sejak 2009-an kayaknya. Jadi udah nangkep banyak sedikitnya meskipun belum terlalu lancar. Kalau Jepang kayaknya aku perlu paham semua dasar sebelum kanji, dan itu pun seperti tidak susah. Cina kan banyak ya, basically aku belajar kanji kan, sebanyak itu karakter. Dan kayaknya kalau ngambil Cina peluangnya gede ke depan. Mahal kan bayarnya. Iya. Tapi Aku di mikir ke Duolingo sana. bisa gak sih kayak gitu-gitu? Mungkin ada. Halo. Gak tahu sih ya. Kalau Perancis aku tidak perlu kayaknya. Kan sudah ada Mr. Y yang memahami Perancis untukku. Iya. Oke. Iya, jadi nanti kalau misalnya ada yang request karaoke kan aku bisa jawab ya. Ni aiwa wo ai ni, ikshue bincente mimi. Iya betul sekali. Oke. Kayaknya udah selesai cooldown ya. Iya, udah selesai nih. Kita redeem dulu ya, adik-adik terkedik-kedik, sabar. Kita redeem dulu. Betul, makanya kalau ada bahasa Cina kan lebih besar ya peluang dan uang masuknya kayaknya. Makanya aku mikir gitu. Ya tadi aku nyanyi Mixue, kan lagu Mixue gitu ya. What talent do you wish you had, Milky? Talenta apakah yang Anda harapkan Anda bisa punya? Yang pengen aku miliki, bisa menjadi penulis yang handal. Sekarang tidak kah? Wah, aku masih jauh dari kata bagus sih. Karena aku cukup seneng sama beberapa penulis Indonesia. Ada salah satunya namanya Dea Anugrah. Aduh, tulisannya bagus banget nih. Itu gimana cara mereka mengolah kata, mencari diksi, terus cara mereka mengejawantahkan apa yang mereka rasa ke dalam sebuah tulisan itu kayaknya mengejawantahkan, menggokil, membuatku kagum. Dea Anugrah salah satu yang aku penulis yang cukup respect, yang aku respect, dan alhamdulillah dapat di follow back sama beliau di Twitter ya, sedeng. Itu sih, aku pengen bisa nulis. Mau itu film, mau itu buku gitu, bahkan itu review game gitu, aku pengen punya skill seperti mereka, seperti Raditya Dika, seperti Dea Anugrah, seperti Benedion Raja Guguk. Aku pengen kayak mereka gitu. Cara mereka menuangkan perasaan ke dalam tulisan tuh, wah keren sih. Oke. Itu. Sudah 10 pertanyaan, apakah mau nambah kira-kira 5 tapi random dari viewer kah? Boleh. Ya boleh mungkin. Sebentar ya Allah. Ada suara ambience ya. Iya, pertanyaan tambahan untuk Milky dari Ice Cream yang redeem. Name 3 things you couldn't live without. 3 things I couldn't live. Pertama buku, karena aku suka baca. Kedua kacamata,
karena minusku parah banget sama silinder. Parah banget ini mataku. Terus yang ketiga, orang-orang terdekat. Aku tidak bisa tatap muka. Ih, gombal sekali. Terlalu sentimental ya. Cuman itu sih. Karena terkadang ketika kita masih muda mah kayak apa sih keluarga tuh. Cuman ketika kita dewasa kita sadar gitu. Kayaknya kita mah bakalan apapun juga baliknya ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu sih. Siapapun itu ya. Mau itu teman Oke. terdekat, mau itu keluarga gitu. Oke, sebelum masuk ke trivia ke-12, mungkin nanti ada yang redeem lagi. Ini ada yang bertanya Iya, dari Tempe Krenyes. Ada nggak iya. keresahan AI udah mulai ganti pekerjaan penulis? AI udah ganti pekerjaan penulis ya. Karena ya menurutku sih untuk para penulis di luar sana harusnya tidak risau ya, malah terbantukan gitu untuk dengan AI gitu. Karena kan tetap brainware-nya itu kan tetap pakai manusia gitu, jadi tetap harus ada manusianya di situ kan. Karena AI itu kan menurutku ya tidak akan bisa menggantikan manusia, malah menurutku bisa jadi sebuah spektrum atau aspek yang bisa mengelaborasi sebuah karya gitu sih menurutku. Entah itu dari Betul-betul. diksi, kita mencari kata akronim, sinonim dan lain-lain gitu. Betul-betul. Aku mikirnya gitu juga. Lebih ke Iya, membantu ya, daripada iya, menggantikan. iya. Oke. Sudah ada satu tambahan pertanyaan. Mungkin ada yang mau redeem trivia lagi? Biar bisa dijawab Boleh. oleh bintang tamu kita malam hari ini. Karena menurutku ya udah ya. Ini kalau masih ngomongin AI dan penulis gitu ya. Karena balik lagi itu tadi gitu, genuinitasnya itu tetap bakalan ada gitu. Seberapa tuluskah kita menuangkan hati kita dalam tulisan, seberapakah kita bisa membuat relate orang-orang yang membaca tulisan kita, gitu sih menurutku. Oke. Beda ya. Genuinitasnya itu. Heeh. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada dua, tapi mau jawab pertanyaan terlebih dahulu atau mau trivia terlebih dahulu? Boleh jawab pertanyaan boleh. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Mr. Y 49 Ya. bertanya, siapa penulis favorit masnya? Penulis favoritku Dea Anugrah. Tapi Itu. sebenarnya tadi ditanya di atas beda sama yang di bawah. Aku tanyakan di atas saja ya, karena udah Ya boleh boleh bayar boleh juga boleh kan boleh. ya. Iya Tadi iya. sebenarnya bertanya, wah, masnya penulis, astaga, buku favoritnya Oh, apa? apa? Sebenarnya tadi komentarnya ke sana. Masnya Eh, penulis, astaga, iya. buku favoritnya Oh, apa? Baru oh, aku bukan. bertanya lagi. Oh, aku bukan penulis sih, cuman aku menyenangi dunia menulis. Cuma kalau buku favorit yang jelas karena aku sangat mengadore Mas Dia Anugrah, jadi aku buku-buku Dia Anugrah seperti apa namanya? Salah satu judulnya Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya. Lalu ada lagi Bakat Menggonggong, kumpulan cerita pendek, terus Misa Arwah, dan yang terakhir itu ada dari guruku sih, karena guruku dulu dia itu cukup sering bikin tulisan, yaitu Komunitas Malaikat bukunya. Bakat menggonggong, komunitas malaikat, satu lagi, Misa Arwah. Misa. Misa Arwah ya. Oh, oke. Aku Itu. tak tahu nama penulis Indonesia, cuma tahu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi juga salah satu karya tulisan yang cukup baik kok, bagus juga itu buat dibaca. Jadi, jadi tadi aku pikir Dea Anugrah ini perempuan, ternyata Mas. Iya Oke, mas. thank you. Kalau sekarang udah Adli penasaran sama karyanya Mas Dea Anugrah itu bisa dibaca di Kumparan. Dia tuh jadi top kontributor penulis di Kumparan juga. Aku catat dulu mungkin ya. Ribut banget, sebentar ya. Iya. Ya, aku juga tahu di Lestari aku tahu karena itu populer Iya ya. di Terus sama Lestari ya siapa itu itu yang bunyi. punya konstelasi langit bumi Aduh, bla 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 bla. aku lupa tuh namanya tuh. Iya ada juga Itu tuh ya itu ya. populer sekali tapi banyak Iya. kontroversialnya. Iya. Karena Oh, aku dari kecil cukup baca buku sih udah.
Cuman Aku waktu juga. kecil tuh karena nggak terlalu ngerti yang rumit-rumit, jadi bacaan waktu kecilku lupus kayak gitu-gitu. Cuman mulai seneng Ah, baca buku sih. Siapa tahu di sini ada yang tahu lupus juga gitu. tahu Berarti judul kita doang. berarti kita satu generasi. Sama paling satu lagi Ayah Pidi Baik, itu cara-caranya beliau menuliskan tulisan-tulisannya bahkan bisa dijadikan sebuah karya tulis yang diangkat menjadi sebuah film itu cukup mengagumkan menurutku. Pidi Baik. Aku tak tahu. Oke, kayaknya kita lanjut ke trivia lagi. Iya, lanjut boleh. Oke, tadi ada dari ice cream, 5 ice cream, 5 ice cream redeem. Pertanyaannya, name 3 streamers you would love to collaborate with in the future. 3 streamer yang kayaknya Milky pingin collaborate di masa depan. Ini trivia ke-12 berarti. Iya, iya. Ini trivia ke-12 ya. 3 streamer yang pengen kolaborasi. Yang pertama udah kejadian yaitu Adli_HM. Oh, Yang Joyo? kedua itu Kenapa? ya, ya karena aku cukup kagum dengan caramu membungkus siaran langsungmu. Ih, asik Oke. banget ini orang gitu. Terus sudut pandangmu menilai sebuah video game itu cukup asik gitu menurutku. Oke, thank you. Dan insight-insightnya kadang kan juga aku beberapa kali cukup seneng nanya-nanya ya gitu, dan insight-insightnya juga cukup insightful gitu yang kamu kasih tahu. Dan yang kedua paling Cukup. siapa ya, yang kedua yang kayaknya satu frekuensi, Masyo, Oh, oke. karena kita sama-sama suka bola, pengen gitu suatu hari nanti kita ngomongin bola gitu bareng gitu. Dan yang terakhir siapa ya? Yang terakhir si Adam, Mas Adam. Oh, basically. Iya, he's my Kyodai. Oke. Aku pengen sama dia ya, entah itu ngomong random lah atau enggak ngomongin beberapa judul game yang kita suka dan tidak gitu. Oke, noted 3 Gitu. berarti ya. Si Ya, aku, terus Mas Yo sama First Man Adam. Ya. iya. Oke, mungkin ada yang mau Oke. redeem lagi trivianya? Mumpung masih ada 3 Iya. pertanyaan lagi. Boleh, adik-adik ayo diridim. Boleh adik-adik Adik-adik. terkedik-kedik. Tapi keren sih, semoga ini sustain sih. Aku kagum sih sama caramu membungkus acara. Wah, keren. Kenapa? Biasa aja. Ya karena aku belum tentu bisa, bikin obrolan bola aja masih suka kemana-mana gitu. Oke, ini ada yang redeem Mr. Ah, Y49, ya, redeem trivia ya. ke-13. Would you Hmm. use public or private transportation to travel around? Apakah lebih prefer pakai transportasi pribadi atau publik kah? Kalau mau kemana-mana? Oh, karena meskipun saya tidak suka keramaian, tapi saya suka menggunakan transportasi umum. Oh, Kemarin itu jodoh. pertama kalinya aku naik MRT dan Di? ternyata di Jakarta, Ternyata? pertama ternyata sangat nyaman, harganya murah, proper tempatnya dan cepat gitu. Itu Ah, dan yang tentu gitu yang tidak dimiliki oleh kotaku gitu ya, transportasi umum yang proper gitu. Makanya aku cukup kagum dengan program-program daerah yang diiniin sama Pak itu gitu. Pak siapa? Ya Pak Anies Baswedan. Dengan Jaklingko dan Ah, lain-lain gitu. Karena dengan harga yang murah eh, kita bisa menikmati fasilitas umum yang cukup baik, proper, bersih gitu. mm, Iya, setuju dah, aku juga. seru tau naik transportasi umum tuh, udah kita ketemu banyak orang. Betul. Terlepas dari menurutku exhausting ya ketemu banyak orang gitu, agak-agak gimana gitu, tapi aku cukup seneng gitu. Terus apa, memberikan ya seenggaknya kontribusi yang langsung lah gitu sama pemerintah daerah Betul, 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 lewat setuju. lewat yang kita bayarkan gitu. Iya, itu sih aku lebih seneng transportasi umum sebenarnya. Mohon maaf, mau cobain Manggarai saya nggak bisa. Kalau Milky mungkin bisa, atau mungkin tempe atau yang lain-lain yang tinggal di Jakarta mungkin bisa. Saya nggak Manggarai, bisa. Mohon maaf. oh yang katanya terkenal itu banget ya, padat banget ya.
Pernah sih waktu itu, waktu ke Jakarta pulang dari mana gitu. Terus stasiun itu ya memang sangat Crowded? waduh, sangat waduh. Tapi asik lah, tetaplah. Kita pulang bawa cerita gitu. Ih tadi parah banget sih tahu di sini bla 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 gitu. Yang cerita itu yang tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita naik kendaraan pribadi gitu. Ah iya betul. Boleh, Iya. mungkin kapan-kapan kalau aku ke Jakarta aku cobain ya. Nah, Semoga tidak iya. kenapa-kenapa akunya. Iya. Oke. Terus sebenarnya udah proper, udah tinggal tap-tap gitu, ongkosnya 8.000, 5.000 dan enak gitu. Wih, tiba-tiba sentimental anaknya. Si Krim. Iya, tapi aku terakhir dan pertama kali ke Jakarta yang aku inget pribadi itu 18. Habis itu nggak ada lagi. Iya, iya. Itu ya udah lama banget ya. Ya nggak apa-apa. Aku sih iya nggak apa-apa juga sih. Cuman sekarang tuh karena udah lebih rapi, udah lebih proper dan lain-lain, jadinya lebih tidak ada alasan untuk mengeluarkan kendaraan pribadi sih, I think menurutku. Mungkin buat beberapa orang yang jauh aksesnya ke beberapa stasiun atau nggak halte mungkin agak gimana gitu. Tapi kan tetap bisa kita parkirin kendaraan bermotornya gitu di tempat parkir terus kita cobain tuh transportasi umumnya kan bisa juga gitu. Betul. Iya. Karena beberapa temanku juga yang tinggal di Jakarta, entah itu setelah menikah atau bekerja gitu, mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Bawa mobil apa motor terus mereka taruh di tempat parkir di mana gitu, terus mereka jalan terus naik Transjakarta gitu, MRT dan lain-lain gitu. Wah, iya betul. Setuju. Oke, Iya. mungkin ada yang mau redeem trivia dua lagi? Boleh Wah, adik-adik, ayo di-redeem. iya selaku aku yang juga pengguna transportasi umum. Setuju Iya, semuanya. asik itu. Nah, si Krim redeem sekali lagi. Name Ya, something you would love to try but are not eager enough to do so. apa Apakah tuh? yang kira-kira Milky pingin cobain? Pingin banget cobain tapi nggak berani? Pingin dicobain tapi nggak berani ya. Aha, Apa ya? Apa ya? Yang pengen aku cobain ya. Balik lagi menseriuskan karir di sepak bola. maksudnya? Aku sudah tidak berani karena trauma di masa lalu, cedera parah lututku sampai sampai sekarang. Meskipun itu sudah lama kejadian cederanya, tapi sampai sekarang bekasnya masih ada. Aku kalau jalan telapak kakiku agak nyerong Oh, karena dulu aku cukup serius gitu nekunin sepak bola. Standar lah anak laki-laki zaman dahulu baca sampai? komik. Sampai sampai masuk SSB dan masuk kualifikasi Denon Cup, bahkan mau masuk Persib U17 gitu kalau nggak salah gitu. Kemudian cedera. Itu parah, tackle-nya keras banget, terus sampai rehabilitasinya 1 tahun sepertinya. Dan ada di mana aku benci sekali sama sepak bola dan iri sama teman-teman yang Denon Cup gitu karena aku nggak bisa ikut. Aku sempat ada di fase itu, cuman akhirnya berdamai jadi ya udah. Pengen lagi cuman udah tidak mau diseriusin sih. Kalau sekedar sepak bola fan football masih suka sih sekarang. Entah itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Karena dulu Oh, itu di sepak bola tuh ya siapa sih yang gak mau belain timnas kita gitu maksudnya. aha. Terus klub profesional gitu buatku pada saat itu ya. Standar lah udah adli kayak impian-impian anak laki-laki zaman dahulu lah. Baca komik shoot, terus nonton Subasa gitu, terinfluence. Oh, aku ingin seperti dia gitu. Masuklah SSB, terus ini tarkam, terus masuk ke SSB yang cukup ini, terus masuk ke klub bola yang ini, terus ya tapi ya udahlah gitu, patah arang lah intinya gitu. Meskipun sebenarnya banyak juga ya pemain bola yang bisa bounce back gitu dan berkarir kembali, cuman akunya entah mungkin karena trauma kali ya gitu. Jadi aduh enggak deh gitu. Wah, malam ini banyak jawaban yang berat-berat ya. Ya lumayan. Pengalaman pribadi. Oke, mungkin trivia terakhir yang ingin redeem. Satu terakhir. Uh, ini sugoi. Sugoi ya. Sugoi desu.
tidak sugoi dong kan, tidak tembus. Oke, terakhir dari Krim kayaknya ini. Name 3 games that you enjoy the most while streaming. Waduh. Adakah 3 game yang paling seneng banget? Kan tapi ini spesifik ya. While Iya, streaming. spesifik Jadi ya. berarti pas lagi streaming. Jadi game yang aku Oh suka niat. dan 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 asik untuk viewers juga gitu ya, maksudnya entertaining ya. Enggak sih. Yang jelas Enjoy oh, di enjoy aja intinya ya. enjoy di Enjoy ya. milk kan belum harus pasti Oh iya enjoy sih, belum di tentu viewer. sih ya. Iya sih ya. Berarti yang enjoy aja ya. Yang jelas Yakuza, aku suka banget anjir game Jepang banget ya. Yakuza gitu. Terus enjoy while streaming Yakuza aku enjoy banget. Yang kedua RDR 2. Yang sampai Anda sesenggukan tadi. Hmm. Ya, satu lagi. Dan yang terakhir Life is Strange True Color. Oh, I see. Sudah selesai kah? Udah selesai dan ya meskipun ada beberapa faktor yang masih harus diperhatikan, tapi aku bisa klaim bahwa itu Life is Strange terbaik dari beberapa judul Life is Strange lainnya gitu. Meskipun kualitasnya mungkin belum sampai ke game-game story interaktif yang lain seperti Walking Dead Telltale series atau enggak Detroit Become Human atau Heavy Rain, tapi untuk sebuah game yang membawa IP Life is Strange itu sangat mendeliver apa yang seharusnya dideliver oleh sebuah game yang berjudul Life is Strange. Oke. Yoksi. Memang. Oke, selesai trivia berarti. Iya, wah, alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik, yeay, kagum. Belum selesai. Oh, belum ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya closing marks. Impression and suggestion regarding this program. Ada kesan dan pesan kah mengenai program ini? Kesan dan pesan ya. Kesan dan Penutup pesan ini. ya. Tinggal 3 pertanyaan. Kesan dan pesan. Pesan dan kesan. Programnya ya kesan dan pesan. Pesanku akan program ini, aku kagum cara membawakan siaran langsung ini. Karena ini siaran langsung ya, bukan tap in, bukan tapping gitu yang diedit-edit. Jadi cara membawakannya flow-nya enak, terus cara mau berinteraksi juga bagus. Kalau bisa durasinya ditingkatkan sampai ke akhir tahun, gak ada yang bercanda. Durasi episodenya kah maksudnya? Episodenya ya. Mungkin tapi nggak tahu sih ya. Tapi ini mah gimana udah adli sih. Cuman menurutku kalau bisa sih dibikin agak rutin sih udah. Kayak seminggu 2 kali gitu. No. Make sense. Enggak ya, nggak bisa ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali sih ya. Bang, aku streaming 4 hari seminggu capek aku bang. Iya sih, aku juga merasakan hal itu sih. Streaming itu sangat, iya sih. Cuman selebihnya kalau buat tambahan sih gak ada sih, karena program ini menurutku cukup compact, mendeliver apa yang seharusnya dideliver oleh sebuah judul yang namanya Weekly Midnight Radio sih. Oke, terima kasih. Habis kah? Impresi. Habis sudah nggak ada lagi. Mantap adik-adik, aku kagum. Aku pikir tadi bakal bahas mengenai di belakang panggungnya. Iya, tapi aku tidak bakal kuat kalau mesti 2 kali seminggu. I mean, aku streaming game itu 3 hari. Siapa tahu kan dari 2 kali seminggu tiba-tiba jadi 3 kali seminggu, terus tiba-tiba durasinya sampai ke 10 jam, gak ada yang bercanda. No. Gak lah, canda. Oke. Pertanyaan kedua, guest recommendation for this program, adakah? Rekomendasi bintang tamu. Rekomendasi bintang tamu ya. 2 nama yang muncul sih itu aja orangnya. Pertama Masyo, yang kedua Adam. Oke. Aku catat dulu ya. Iya. Sebenarnya sudah masuk list tapi aku belum tahu kapan. Kan masih masuk list ya? Iya. Oke. Doi thank sih. you. Doi. Kayaknya mendengar beberapa insight lain atau nggak sisi lain dari 2 orang itu kayaknya menarik deh gitu. Sisi lain? Iya. Karena karena asik lah kayaknya gitu. Karena orangnya asik sih menurutku pribadi sih, orangnya asik ya 2 orang itu. Bukan berarti yang lain tidak asik ya adik-adik ya gitu. Cuman
karena menurutku aku satu spektrum gitu dan beberapa jokesnya juga nyambung terkadang meskipun aneh, jadi aku kerasa pengen deh tahu lebih jauh soal dia gitu. Oke, terakhir kalau gitu. Self promotion. This is your. Wah, self promotion ya. Ya, Aduh kalau malu mau lagi. promosi apa aja boleh. Aduh malu. Aduh malu. Aduh bentar dulu. Ada yang mau dicari via browser kah? Promosi ya. Apa ya self promotion ya? Boleh, apa saja. Meskipun mungkin bukan pribadi, mungkin channel orang lain boleh, usaha orang lain boleh. Apa ya? Pribadi. Jangan lupa subscribe YouTubeku saja adik-adik, itu aja. Oh, channelnya bisa dilihat di mana kah? Di YouTube ada Milky Play. Aku Bukan. biasanya Maksud aku di Twitch-nya bisa diklik kah? Oh, di Twitch-nya ada, di Linktree ada, di About-nya ada. Oke. Ya, itu aja sih lah. Apa ya? Malu aku. Habis kah? Ya, itu aja sih. Karena paling ya itu sih karena konten-konten reviewku sama esai videoku, tulisan-tulisanku yang aku jadikan video biasanya aku posting dan aku taruh di YouTube sih. Gitu aja. Suara narasumbernya putus-putus kata Mr. Y. Kayaknya ini gara-gara laptopku. Tapi tadi yang dipromosikan ialah channel YouTube dari Milky Play sendiri. Ya, itu aja. Aduh, oversell banget ya. Mohon maaf adik-adik. Gak apa-apa, kan emang letaknya ya Aduh. untuk promosi, so it's okay. Iya, itu aja lah. Oke. Siapa tahu bisa membawa adik-adik ke YouTube. Ya itu aja lah. Siapa tahu. Oke, selesai berarti. Thank you so much. Alhamdulillah, lancar semuanya. Sudah 7 bintang tamu Weekly Midnight Radio dan Milky Play sudah selesai sebagai bintang tamu di sesi kali ini. Terima kasih banyak. Setelah ini karena tidak ada yang request, hello. Ada Bill Boobs, tadi juga ada Onet Meister ya. Nanti aku kayaknya habis ini kan sesi aku closingan ya. Satu segmen lagi. Abis ini kan kita dengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Jadi setelah ini kita mendengarkan 3 lagu. Sweet Dreams Are Made of This dari Eurythmics, Annie Lennox dan Dave. Who is this? And then I Will Survive dari Gloria Gaynor. Kemudian ada Rasputin dari Boney M. Setelah itu kita akan tutup Weekly Midnight Radio malam hari ini. Itu saja sepertinya. Oh, ada yang request. Ada. Nanti aku ganti satu kalau gitu. Oke. Terima kasih banyak. Selamat mendengarkan 3